Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima dengan materi logika proposisi. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning yang difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement. Di dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis dan membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Nah, saat ini aplikasi logika ini dalam ilmu komputer dapat ditemukan pada bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, perancangan komputer, dan lain sebagainya. Kita lihat proposisi atau pernyataan. Logika proposisi sering juga disebut logika matematika atau logika deduktif. Proposisi biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, dan yang biasa digunakan itu adalah huruf P, Q, R, dan huruf S. Proposisi atau pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, dan tidak dapat sekaligus keduanya. Nah, berarti dalam hal ini, kalimat yang hanya memiliki satu nilai kebenaran saja yang bisa dikatakan sebagai proposisi. Kebenaran atau kesalahan suatu kalimat disebut dengan nilai kebenaran atau truth value. Berarti nilai kebenaran itu ada dua, yaitu bernilai benar dan bernilai salah. Kita lihat contoh proposisi. Di sini terdapat 6 buah kalimat dan kita akan tentukan mana saja yang termasuk proposisi dan mana yang bukan. Kita lihat kalimat yang pertama, 5 adalah bilangan genap. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, otomatis kalimat yang pertama ini salah. Karena kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat yang pertama, yaitu bernilai salah, maka bisa kita katakan bahwa kalimat ini merupakan proposisi, karena dia memiliki truth value yang bernilai salah atau nilai kebenarannya salah. Kita lihat kalimat kedua. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Nah, ini pernyataan yang bernilai benar. Karena kita bisa menentukan bahwa dia bernilai benar, maka kalimat kedua juga merupakan proposisi. Selanjutnya kita lihat kalimat yang ketiga. Kemarin hari hujan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi di suatu daerah tertentu kemarin itu benar-benar hujan, atau bisa jadi tidak. Tapi dalam hal ini kita bisa memastikan karena hari kemarin itu adalah waktu yang sudah lampau, berarti kita sudah mengetahui hasilnya. Apakah di daerah tersebut benar-benar hujan atau tidak. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Biarpun nilai kebenarannya itu ada dua kemungkinan, benar atau salah, tapi tidak mungkin kedua nilai kebenaran tersebut terjadi sekaligus. Gitu. Berarti kalimat yang ketiga ini juga merupakan suatu proposisi. Kemudian kalimat keempat, apa ibu kota Indonesia? Nah, ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak memiliki nilai kebenaran. Kita tidak bisa menentukan kalimat ini bernilai benar atau salah. Nah, karena itu nomor 4 ini bukanlah suatu proposisi. Selanjutnya kalimat kelima, X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini ada suatu variabel yang tidak diketahui, yaitu variabel X. Karena variabel X tidak bisa kita tentukan, maka kita juga tidak bisa mencari nilai atau kita tidak bisa memastikan nilai kebenaran dari kalimat nomor 5 karena tergantung nilai X. Nilai X, kalau seandainya X itu adalah bilangan 3, maka pernyataan ini bisa bernilai benar. Tapi jika X-nya itu ternyata 1 atau 0 misalnya, maka pernyataan ini salah. Nah, karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya, karena ada variabel yang tidak diketahui, maka yang nomor 5 ini bukan suatu proposisi. Dan yang terakhir nomor 6, semoga dia lulus ujian. Ini juga bukan proposisi karena tidak ada nilai kebenaran di dalamnya.
Baik, selanjutnya kita lihat pernyataan gabungan. Nah, operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut dengan operator logika. Ada 3 buah operator logika dasar, yaitu tidak atau not, dan atau and, dan atau or. Proposisi baru yang diperoleh dari pernyataan gabungan tersebut dinamakan sebagai proposisi majemuk atau compound proposition. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain dinamakan proposisi atomik. Berarti proposisi majemuk itu merupakan kombinasi dari beberapa proposisi atomik. Selanjutnya kita lihat pernyataan gabungan atau proposisi majemuk yang pertama itu adalah negasi. Negasi merupakan ingkaran dari suatu proposisi. Negasi dari proposisi P adalah tidak P yang disimbolkan dengan lambang seperti ini, atau bisa juga kita gunakan simbol ini, atau bisa juga gunakan simbol dengan memberi garis di atas. Nah, kita lihat contoh. Jika P adalah pernyataan hari ini hujan, maka negasi atau ingkarannya hari ini tidak hujan. Kemudian jika Q adalah pernyataan keyboard adalah alat yang digunakan untuk menginput data ke dalam komputer, maka negasi atau ingkarannya tidak benar bahwa keyboard adalah alat yang digunakan untuk menginput data ke dalam komputer. Jadi untuk mengingkari suatu pernyataan, kita bisa menggunakan beberapa redaksi. Yang penting redaksi itu mengingkari pernyataan yang ada. Maka itu sudah bisa kita katakan sebagai negasi. Kemudian kita lanjut tabel kebenaran untuk negasi. Nah, di sini jika kita misalkan ada suatu pernyataan P yang bernilai benar, maka negasi atau ingkarannya adalah bernilai salah. Dan jika P-nya bernilai salah, maka negasi atau ingkarannya bernilai benar. Berarti tinggal dicari lawannya. Jika benar, maka lawannya salah. Jika salah, maka lawannya benar. Sebagai contoh, kita lihat hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan komputer. Itu adalah suatu pernyataan P. Maka negasinya tidak benar bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan komputer. Nah, ini adalah tentang negasi. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan gabungan yang kedua atau proposisi majemuk yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi P dan Q yang dinyatakan dengan P dan Q. Nah, ini kita bacanya dan. Kalau pada teori himpunan, materi kita sebelumnya, dan itu merupakan irisan. Nah, di sini konsepnya sama aja antara dan dengan irisan, dan tadi negasi itu konsepnya sama seperti komplement pada teori himpunan. Nah, di sini konjungsi P dan Q yang dinyatakan dengan P dan Q adalah proposisi P dengan kata hubung dan Q. Nah, konjungsi P dan Q bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu salah. Nah, di sini nilai kebenarannya karena dia ada 2 buah pernyataan atau proposisi, maka ada 4 buah kemungkinan nilai kebenaran. Yang pertama, jika P-nya benar, Q-nya juga benar. Kemudian jika P-nya benar, Q-nya salah. Atau jika P-nya salah, Q-nya benar. Dan jika P-nya salah, Q-nya juga salah. Nah, dari definisi konjungsi, konjungsi P dan Q itu hanya bernilai benar jika kedua-duanya benar. Jika P dan Q benar, maka tabel kebenarannya hanya bernilai benar jika P dan Q kedua-duanya benar. Selain itu, nilainya salah. Kita lanjut ke pernyataan gabungan atau proposisi majemuk yang ketiga, yaitu disjungsi. Nah, disjungsi P dan Q yang dinyatakan dengan P, simbolnya seperti ini, kita bacanya atau, itu adalah proposisi P atau Q.
disjungsi P atau Q bernilai salah jika keduanya salah. Nah, berarti kebalikan dari disjungsi tadi. Kalau disjungsi tadi dia bernilai benar jika keduanya benar, maka untuk konjungsi tadi ya. Maka untuk disjungsi P atau Q itu bernilai salah jika keduanya salah. Selain itu benar. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jika kedua-dua pernyataan atau proposisi P dan Q itu salah, maka disjungsinya juga salah. Dan selain itu, nilainya benar. Nah, di sini bisa kita ilustrasikan pada teori himpunan itu adalah gabungan. Gabungan itu kata hubungnya atau, dan konsepnya sama seperti disjungsi ini. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan diagram Venn pada definisi gabungan dua himpunan kemarin, misalkan ini ada himpunan A dan B, atau kalau pada logika proposisi ini kita misalkan A itu sebagai P, B itu sebagai Q. Gabungan kemarin itu adalah semua daerah yang ada pada A dan B atau pada keduanya. Nah, di sini jika salah satu dari P dan Q ini bernilai benar, maka hasil disjungsinya juga benar, atau bisa kita katakan bahwa semua ini merupakan daerah untuk gabungan himpunan A dan B. Jadi jika kedua-duanya benar, untuk baris pertama ini kedua-duanya benar, berarti daerahnya berada di sini. Maka disjungsinya juga benar. Kemudian jika P-nya yang benar, Q-nya salah, berarti daerahnya sebelah ini. Nah, itu juga merupakan gabungan atau merupakan disjungsi. Nah, atau jika Q-nya saja yang benar, berarti daerahnya adalah daerah yang ini, maka dia juga termasuk gabungan atau nilai disjungsinya juga benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan gabungan yang keempat atau disjungsi eksklusif. Nah, di sini untuk disjungsi itu terbagi dua, atau dalam operator logika ada dua cara untuk menggunakan disjungsi. Yang pertama, digunakan secara inklusif. Nah, secara inklusif ini berarti disjungsi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama ini merupakan disjungsi inklusif, di mana disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Berarti ini tadi ya. Kemudian kita lihat cara yang kedua, yaitu disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif ini dalam bentuk P atau Q, tetapi bukan keduanya. Nah, ini konsepnya sama seperti beda setangkup kalau pada teori himpunan. Nah, simbolnya sama. Disjungsi eksklusif P dan Q dinyatakan dengan ini. Simbolnya sama seperti beda setangkup pada teori himpunan. Adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q yang bernilai benar. Selain itu nilainya salah. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jika ada salah satu dari pernyataan P dan Q itu bernilai benar, maka nilai truth value-nya atau nilai kebenarannya adalah benar. Berarti selain itu salah. Berarti di sini hanya boleh satu saja yang benar. Kalau kita ilustrasikan dengan diagram Venn pada operasi teori himpunan, operasi himpunan yang beda setangkup, misalkan ini A, ini B, maka beda setangkup A dan B itu kan daerahnya yang ini. Tidak termasuk irisannya. Irisannya nggak masuk. Berarti kalau misalkan ini adalah P, ini adalah Q, maka yang termasuk daerahnya itu hanya yang diarsir, hanya yang memuat satu pernyataan, salah satu pernyataan yang benar saja, apakah pernyataan P atau pernyataan Q. Dan yang irisan tidak termasuk. Berarti jika kedua-duanya benar, maka dia tidak termasuk hasil dari disjungsi, atau bisa kita katakan bahwa pernyataannya hasil disjungsinya adalah salah. Selanjutnya implikasi. Implikasi ini merupakan proposisi bersyarat.
Pernyataan majemuk jika P maka Q disebut implikasi atau pernyataan bersyarat. Notasinya seperti ini, ada tanda panah. Ini kita sebutnya jika P maka Q. Dengan tabel kebenaran seperti ini. Jika P benar, jika P benar maka Q benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, jika P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Jika P salah, Q benar, maka hasilnya benar. Dan jika P dan Q kedua-duanya salah, maka hasilnya adalah benar. Berarti untuk implikasi pernyataan, implikasi itu bernilai salah hanya jika P benar, Q salah. Berarti selebihnya bernilai benar. Selanjutnya, yang terakhir, biimplikasi. Biimplikasi itu pernyataan P jika dan hanya jika Q. Nah, ini disebut sebagai biimplikasi atau bikondisional. Dan lambangnya seperti ini, tanda panah, timbal balik. Kita menyebutnya P jika dan hanya jika Q. Nah, untuk tabel kebenarannya, ini kebalikan dari disjungsi eksklusif tadi, dimana kalau disjungsi eksklusif dia bernilai benar jika salah satu dari pernyataan P atau Q benar. Nah, untuk biimplikasi kebalikannya, dia bernilai benar hanya jika kedua-dua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi jika ada salah satu yang berbeda, maka hasilnya adalah salah. Gitu. Oke, kita lanjut. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proposisi yang bernilai benar semuanya. Berarti di sini jika ada sebuah proposisi dan semua nilai kebenarannya itu adalah benar, maka bisa kita katakan bahwa itu adalah suatu tautologi. Nah, sebagai contoh, misalkan ini ada suatu pernyataan atau suatu proposisi, kita ingin melihat apakah proposisi ini bernilai benar atau tidak, atau apakah ini merupakan tautologi atau bukan. Nah, proposisinya adalah ini, P atau negasi P dan Q. Nah, di sini karena hanya ada dua buah proposisi, yaitu proposisi P dan Q, otomatis kita butuh tabel kebenaran untuk kolom P dan tabel kebenaran untuk kolom Q. Berarti untuk P itu nilai kebenarannya benar-benar salah-salah dan Q itu benar-salah, benar-salah. Nah, kemudian di sini yang pertama kita tentukan adalah proposisi P dan Q atau konjungsi antara P dengan Q. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi tentang tabel kebenaran konjungsi, untuk konjungsi itu dia hanya bernilai benar jika kedua buah pernyataan P dan Q itu benar. Nah, di sini ada typo ya. Nah, seharusnya dia hanya bernilai benar jika kedua-duanya benar atau P dan Q-nya benar. Berarti selain itu dia bernilai salah. Berarti ini sisanya harusnya salah semuanya. Kemudian kita butuh ini, negasi dari P dan Q. Berarti ingkaran dari kolom yang ini, negasinya. Nah, lawan atau ingkaran dari benar itu adalah salah. Lawan dari salah itu adalah benar. Berarti ini benar, ini juga benar. Nah, terakhir kita akan tentukan disjungsi antara P dengan kolom yang ini. Berarti kita hubungkan antara kolom P dengan kolom negasi P dan Q. Kita lihat disjungsinya. Nah, untuk disjungsi tadi, dia akan bernilai benar jika ada salah satu di antara pernyataan P dan Q itu benar atau keduanya benar. Dan dia hanya bernilai salah jika kedua buah pernyataan itu salah. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama pernyataannya benar, salah. Benar, salah. Karena ada salah satu yang benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian yang kedua, benar, benar. Karena ada yang benar, berarti ini juga benar. Kemudian salah benar, karena ini benar, maka hasilnya juga benar. Dan salah benar, karena ada salah satu yang benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, kita perhatikan seluruh nilai kebenaran pada proposisi ini adalah benar.
maka bisa kita katakan atau simpulkan bahwa ini merupakan suatu tautologi gitu. Kemudian kita lanjut kontradiksi. Kontradiksi ini adalah kebalikan dari tautologi, di mana tautologi tadi proposisi yang semuanya bernilai benar, maka kontradiksi adalah proposisi yang semuanya bernilai salah. Kita lihat contoh, ini masih dua buah pernyataan yaitu P dan Q, berarti ada kolom P dan kolom Q. Kita akan menentukan apakah proposisi ini merupakan suatu kontradiksi atau bukan. Berarti kita lihat dulu yang yang di dalam kurung. Yang pertama adalah konjungsi dari P dan Q atau P dan Q. Kita butuh kolom ini. Nah, ini masih salah ya. Ini harusnya konjungsi itu dia bernilai benar jika kedua buah pernyataan P dan Q itu benar. Berarti selebih itu selainnya salah. Kemudian kita juga butuh pernyataan P atau Q yang ini, disjungsi. Disjungsi itu bernilai salah jika kedua-duanya salah. Berarti jika P dan Q kedua-duanya salah, maka nilainya adalah salah. Selebih itu nilainya benar. Kemudian kita butuh negasi dari disjungsi tadi, yang ini. Berarti negasi dari ini, negasi atau lawan dari benar itu salah, negasi dari benar itu salah, negasi benar juga salah, dan negasi salah adalah benar. Nah, terakhir kita lihat proposisi gabungan atau proposisi majemuk antara P dan Q dan negasi P atau Q. Berarti kita hubungkan ini dengan yang ini. Dengan penghubungnya adalah konjungsi, dan seperti yang sudah kita ketahui, untuk konjungsi dia bernilai benar hanya jika kedua buah proposisi itu benar. Nah, kita lihat. Yang pertama benar salah. Ada salah satu yang benar, berarti jawabannya adalah salah. Salah salah. Nah, karena kedua-duanya salah, maka ini hasilnya benar. Kemudian di sini ada salah salah. Kedua-duanya salah. Dia hanya bernilai benar jika kedua-duanya benar ya. Berarti ini salah karena kedua-duanya tidak benar karena kedua-duanya salah. Nah, ini juga salah, dan terakhir salah benar karena ada salah satu yang salah, maka ini juga salah. Nah, karena keempat nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah, semuanya itu salah, maka bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu kontradiksi gitu. Nah, kita lihat terakhir ini ada soal latihan. Silahkan dicobakan masing-masing tentukan tabel kebenaran dari dua buah proposisi ini.